Perkenalkan, nama saya Vita Virgina Bera. Saya ingin mempresentasikan teori komunikasi politik. Untuk teori yang akan dibahas pertama ialah teori jarum suntik. Teori jarum suntik berpendapat bahwa halayak sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi setelah ditembakkan melalui media komunikasi. Halayak terlena seperti kemasukan bius melalui jarum suntik sehingga tidak bisa memiliki alternatif untuk menentukan pilihan lain kecuali apa yang disiarkan oleh media. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori peluru. Berdasarkan teori tersebut, komunikator politik seperti politisi, profesional, dan aktivis selalu memandang bahwa pesan politik apapun yang disampaikan kepada halayak, apalagi kalau melalui media massa, pasti menimbulkan efek yang positif, berupa citra yang baik, penerimaan, atau dukungan. Ternyata, asumsi tersebut tidak benar seluruhnya, karena efek sangat tergantung pada situasi dan kondisi halayak. Di samping daya tarik isi dan kredibilitas komunikator, bahkan berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa media massa memiliki pengaruh lebih dominan dalam tingkat kognitif, tetapi kurang mampu menembus pengaruh pada sikap dan perilaku. Ditemukan bahwa sesungguhnya halayak itu tidak pasif dalam menerima pesan. Namun meskipun demikian, teori ini tidak runtuh sama sekali karena tetap diaplikasikan atau digunakan untuk menciptakan efektivitas dalam komunikasi politik. Hal ini tergantung kepada sistem politik, sistem organisasi, dan situasi, terutama yang dapat diterapkan dalam sistem politik yang otoriter. Dengan bentuk kegiatan seperti indoktrinasi, perintah, instruksi, penugasan, dan pengarahan, itulah sebabnya teori ini tetap relevan dan mampu menciptakan komunikasi yang efektif. Teori ini juga lebih memusatkan perhatian kepada efek afektif dan behavioral. Lalu yang kedua, teori kepala batu. Teori ini dilandasi pemahaman psikologi bahwa dalam diri individu ada kemampuan untuk menyeleksi siapa saja yang berasal dari luar dan tidak direspon begitu aja. Teori kepala batu menolak teori jarum suntik atau teori peluru dengan alasan jika suatu informasi ditembakkan dari media, mengapa halayak tidak berusaha berlindung untuk menghindari tembakan informasi itu? Masyarakat atau halayak memiliki hak untuk memilih informasi yang mereka perlukan dan informasi yang mereka tidak perlukan. Kemampuan untuk menyeleksi informasi terdapat pada halayak menurut perbedaan individu, persepsi, dan latar belakang sosial budaya. Dengan teori halayak kepala batu itu, fokus penelitian bergeser dari komunikator kepada komunikan atau halayak. Para pakar, terutama pakar psikologi maupun sosiologi, mencurahkan perhatian kepada faktor individu. Mereka mengkaji faktor-faktor yang membuat individu itu mau menerima pesan-pesan komunikasi. Salah satu teori yang dikaji ialah teori yang akan dibahas selanjutnya. Teori kegunaan dan kepuasan. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 lewat bukunya The Uses of Mass Communication Current Perspective on Gratification Research. Teori ini banyak berkaitan dengan sikap dan perilaku para konsumen. Bagaimana mereka menggunakan media untuk mencari informasi tentang apa yang mereka butuhkan. Dalam praktik politik, teori ini banyak digunakan oleh para politisi. Teori empati dan teori homofili. Secara sederhana, dapat disebutkan bahwa empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi orang lain. Dalam hal ini, Kay Barlow 1960 memperkenalkan teori yang dikenal dengan nama Influence Theory of Empathy, atau teori penurunan dari penempatan diri ke dalam diri orang lain. Artinya, komunikator mengandaikan diri bagaimana kalau ia berada pada posisi komunikan. Dalam hal ini, individu memiliki pribadi hayal sehingga individu-individu yang berinteraksi dapat menemukan dan mengidentifikasi persamaan-persamaan dan perbedaan masing-masing, yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian.
Dalam komunikasi politik, kemampuan memproyeksikan diri sendiri ke dalam titik pandang dan empati orang lain memberi peluang kepada seorang politikus untuk berhasil dalam pembicaraan politiknya. Akan tetapi, menempatkan diri sendiri sebagai orang lain itu memanglah sangat tidak mudah. Justru itu, empati dapat ditingkatkan atau dikembangkan oleh seorang politikus melalui komunikasi sosial dan komunikasi politik yang sering dilakukan. Dengan demikian, empati dalam komunikasi politik adalah sifat yang sangat dekat dengan citra seseorang politikus tentang diri dan tentang orang lain. Itulah sebabnya empati dapat dinegosiasikan atau dimantapkan melalui komunikasi antar persona. Teori lingkar kesunyian. Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Neumann, mantan jurnalis yang kemudian menjadi profesor emeritus pada salah satu institut publistik di Jerman. Teorinya banyak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa membuat opini publik. Tetapi di balik itu, ada opini yang bersifat laten, berkembang di tingkat bawah yang tersembunyi, karena tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifest. Opini publik yang tersembunyi disebut opini yang berada dalam lingkaran keheningan atau the spiral of silence. Lalu yang selanjutnya, teori penanaman. Teori ini memberi kontribusi studi komunikasi dengan sebutan teori penanaman atau teori kultivasi. Teori ini menggambarkan kehebatan televisi dalam menanamkan sesuatu ke dalam jiwa penonton, kemudian terimplementasi ke dalam sikap dan perilaku mereka. Misalnya, kebiasaan televisi menyiarkan berita atau film tentang kejahatan memberi pengaruh atau tertanam pada sikap dan perilaku untuk tidak mau keluar pada malam hari tanpa ditemani orang lain. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Inggris. Stasiun-stasiun televisi tidak terbiasa menayangkan berita-berita kejahatan dan kekerasan, sehingga masyarakat di sana tidak perlu takut keluar malam. Di bidang politik, teori ini memiliki pengaruh yang besar bagi para penonton dengan menggambarkan atau tertanam dalam jiwa, sikap, dan perilaku mereka, bahwa partai yang banyak tampil di televisi diasosiasikan dengan partai besar dan berpengaruh. Sekalipun dalam kampanye, kameramen televisi merekayasa dengan hanya meliput tempat-tempat kerumunan massa. Dari faktor penanaman media terhadap jiwa para pemirsa memberi pengaruh yang besar terhadap pemilih. Selain teori ini berhasil dalam menanamkan pengaruh pada jiwa pemirsa, teori ini banyak mendapat kritik, terutama dalam liputan yang bersifat palsu atau pseudo-events. Teori selanjutnya ialah teori media kritis. Teori ini berkembang di Eropa dan khususnya di Jerman. Teori media kritis menurut Hollander 1981 adalah merupakan teori media yang menempatkan konteks kemasyarakatan sebagai titik tolak dalam mempelajari fungsi media massa. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa media massa dalam berfungsi banyak dipengaruhi oleh politik, ekonomi, kebudayaan, dan sejarah. Dengan demikian, permasalahan yang sentral dalam teori media kritis adalah bukan saja mengenai bagaimana media berfungsi, tetapi justru fungsi-fungsi apa yang seharusnya dilakukan oleh media dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahwa kajian tentang peranan media massa dalam mempengaruhi masyarakat tidaklah begitu penting, sehingga teori jarum suntik hipodermik atau teori peluru tidak berlaku. Para penganut teori komunikasi kritis sama sekali tidak lagi memberikan tekanan efek komunikasi massa terhadap halayak, melainkan memusatkan perhatian pada pengertian kontrol terhadap sistem komunikasi. Teori media kritis bertolak belakang dengan teori media massa lain, seperti teori perseptual dan teori fungsional. Yang justru kedua teori ini memberi tekanan kepada akibat apa yang dilakukan oleh media terhadap orang. Teori yang terakhir, teori informasi dan nonverbal. Sejumlah pakar ilmu komunikasi telah mengembangkan teori informasi yang banyak digunakan dalam kegiatan komunikasi politik. Teori informasi dan teori sistem sosial telah digunakan oleh B. Aubrey Fisher dalam menggagas dan menjelaskan paradigma pragmatis yang intinya adalah bertindak sama dengan berkomunikasi. Artinya semua tindakan politik dapat dipandang sebagai komunikasi politik yang bersifat nonverbal.
Sering juga dikatakan bahwa tidak ada komunikasi verbal, tetapi ada komunikasi nonverbal. Dalam teori informasi menurut B.A. Bray-Visser, informasi diartikan sebagai pengelompokan peristiwa-peristiwa dengan fungsi untuk menghilangkan ketidakpastian. Informasi dapat disebut sebagai konsep yang absolut. Informasi dapat disebut sebagai konsep yang absolut dan relatif, karena informasi diartikan bukan sebagai pesan, melainkan jumlah, benda, dan energi. Jika dikaitkan dengan teori relativitas, bertindak pun merupakan sebuah informasi dalam arti sebuah kemungkinan alternatif yang dapat diprediksi berdasarkan pola peristiwa dari waktu ke waktu. Informasi dalam komunikasi politik dapat berarti sikap politik, dan pendapat politik, media politik, kostum partai politik, dan temu kader partai politik. Menurut teori informasi, komunikasi politik adalah semua hal yang harus dianalisis sebagai tindakan politik, bukan pesan yang mengandung sebuah kemungkinan alternatif. Jadi bertindak, melakukan tindakan politik, sama dengan berkomunikasi melakukan komunikasi politik. Sesungguhnya komunikasi nonverbal adalah merupakan tindakan dalam peristiwa komunikasi politik yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh khalayak. Justru itu, tindakan itu harus diamati dari waktu ke waktu sehingga dapat ditemukan polanya. Jika pesan nonverbal itu berlangsung berulang-ulang, terbentuklah pola tindakan. Pola itu kemudian menjadi pedoman untuk melakukan prediksi pada masa depan. Artinya, prediksi dilakukan berdasarkan pola. Jika suatu saat terjadi tindakan di luar pola, maka terjadilah kejutan. Segitu saja untuk presentasi teori komunikasi politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaan bisa ditulis di komen YouTube. Terima kasih atas perhatiannya.